Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti Maria yang Kau katakan mengambil bagian yang terbaik karena Maria duduk diam di bawah kaki-Mu. Roh Kudus, urapi setiap daripada kami untuk bisa belajar menjadi seperti Maria pada saat-saat sekarang di mana kami membutuhkan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi setiap hati yang mendengar, urapi setiap telinga yang mendengar, supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi kami melakukan apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini menjelang Lebaran tahun 2021. Di seluruh dunia sekarang lagi ketakutan bahwa pandemi ini akan masuk ke dalam babak kedua, di mana telah terjadi di beberapa negara yang menimbulkan kepanikan di negara tersebut, bahkan melanda ke seluruh dunia ya. Sehingga akhirnya pemerintah kita memutuskan bahwa Lebaran tahun ini diharapkan tidak mudik, yaitu tidak menimbulkan satu kerumunan massa karena itu sangat beresiko, saudaraku. Dan ini membuat banyak orang menjadi terganggu kehidupannya ya. Baik secara normal yang biasanya punya kebiasaan untuk silaturahmi, ketemu dengan keluarga setiap tahun, maupun mereka yang menjalankan bisnis. Bahkan salah satu teman saya yang bekerja di bidang transportasi mengatakan hal seperti ini. Kalau tahun lalu mulai pandemi sudah rugi sekian miliar, tahun ini semua berharap pandemi akan membaik, dalam arti kehidupan boleh mulai pulih kembali. Dan terutama transportasi, saudara. Transportasi selama Lebaran itu biasanya bisa mengumpulkan panen ya istilahnya, karena penuh dan sampai lembur-lembur ya, dan itu dikumpulkan untuk menutupi kerugian pada masa-masa yang sepi. Tetapi Lebaran tahun ini dengan adanya tidak boleh mudik atau bahkan semua sudah mengadakan kayak semacam rahasia ya, sehingga perjalanan tidak bebas, dan itu membuat rugi, dan kerugian itu membuat galau. Bahkan sampai menimbulkan satu pemikiran, bagaimana ini? Bagaimana? Jadi melewati hari demi hari itu, apakah besok saya masih bisa makan? Apakah besok saya masih bisa bayari pegawai? Apakah besok saya masih bisa begini dan begitu dan lain sebagainya? Dan ini penting untuk kita semua hari ini kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan langkah pertama untuk happiness atau kebahagiaan. Kita sudah mengulas pengajaran ucapan bahagia ya dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita akan masuk kepada pengertian yang lebih mendalam. Langkah pertama untuk menuju bahagia. Dikatakan apa? Kesimpulannya saya katakan di awal adalah kalau orang mencari kebahagiaan di luar, tetapi anak Tuhan kebahagiaan itu ada di dalam kita. Bagaimana saya bisa membuktikan perkataan saya? Mari kita simak, kita renungkan firman Tuhan. Kalau Salomo, Raja Salomo, kita tahu bahwa Raja Salomo di dalam Alkitab adalah dikatakan raja yang diberkati oleh hikmat, menjadi orang yang paling berhikmat di dunia. Karena ketika dia menggantikan Raja Daud dan dia menjadi raja di Israel, dia ditanya oleh Tuhan, kamu minta apa dari aku, kata Tuhan. Salomo bukannya minta harta, saudara, tapi Salomo minta, Tuhan, saya minta hikmat
Supaya apa? Supaya saya bisa memerintah bangsa yang besar ini. Karena tanpa hikmat yang luar biasa, sulit untuk memerintah bangsa yang sebesar bangsa Israel pada zaman itu. Dan Tuhan bukannya hanya memberi hikmat, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo menjadi orang yang paling berhikmat di dunia. Bahkan lebih dari itu, dia memberikan Salomo kekayaan yang luar biasa. Sehingga kita hari-hari ini kita tahu bahwa banyak kitab-kitab suci perjanjian lama itu juga ditulis melalui Raja Salomo. Termasuk Pengkhotbah, termasuk Amsal, dan banyak lagi ratapan ya. Semua ditulis. Dan kita masuk di Pengkhotbah 2:1 dikatakan seperti ini. Salomo di dalam kepandaiannya sebagai orang yang paling pandai di dunia, dia mengatakan ini, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Loh, aneh ya. Dia ngomong pertama, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Kan kita semua di dalam kehidupan ini kan kepingin bahagia. Cuman Salomo mengatakan, kalau engkau mengejar kebahagiaan dari kegirangan, dari kesenangan, ya, happiness. Jadi kita harus mengerti yang dimaksud dengan kebahagiaan itu apa, saudaraku. Karena kalau dari sisi manusia, kita nanti akan melihat bahwa manusia di Pengkhotbah 2, satu pasal ya, mulai dari ayat 1 sampai 26, saya tidak akan membaca di sini. Cuman saya percaya saudara boleh membaca setelah mendengarkan renungan ini. Sangat penting saudaraku. Itu ada 3 perikop yang kita pelajari. 1, kesia-siaan atas self-indulgence. Maksudnya self-indulgence itu memuaskan diri sendiri. Itu yang pertama, perikop pertama. Kedua adalah kesia-siaan untuk hidup berhikmat. Jadi menjadi orang pandai, menjadi sekolah tinggi, punya gelar yang tinggi, menjadi orang terkemuka, itu sia-sia. Ketiga, kesia-siaan dalam bekerja keras. Loh, kerja keras loh katanya sia-sia. Jadi Salomo yang dikatakan tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo, Alkitab tulis. Karena apa? Karena hartanya Tuhan yang memberi. Bahkan persembahannya yang dia terima setiap tahun itu dikatakan 666 talenta emas. Jadi orang-orang itu memberikan persembahan sedemikian banyak setiap tahun selama hidupnya, saudara. Dan dikatakan dia tuh mengatakan apa? Sia-sia bekerja keras. Ya. Di ayat 2 dan ayat 7 dikatakan, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku bituan-bituan dan bituanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Jadi kita baca dari kondisi yang dikatakan oleh Raja Salomo bahwa ketika seseorang berhasil mengumpulkan kekayaan yang banyak, ketika seorang berhasil memuaskan keinginan kedagingannya di dalam kehidupan manusia dengan melakukan banyak hal, misalnya menjadi orang yang terkaya, itu menjadi satu kebanggaan, menjadi satu hal prestasi yang dapat dicapai. Lalu juga mengumpulkan harta, perak, harta benda, bahkan menikmati seni, bituan-bituan dan juga bahkan memiliki istri lebih dari satu, banyak gundik. Kita tahu Raja Salomo istrinya 700, saudaraku, gundiknya lebih dari 1000. Tapi dia mengatakan apa? Itu pun semua sia-sia. Jadi mengumpulkan atau memuaskan kedagingan secara manusia, secara dunia, itu adalah pada akhirnya sia-sia. Lalu dikatakan mengalami di ayat 3 dan ayat 10. Dikatakan, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka, yang
pendek itu. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Jadi mengalami banyak kesenangan dunia, menikmati hidup di dunia, minum anggur, berpesta, bahkan memuaskan hatinya dengan dikatakan di ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun. Jadi apapun yang dia senang dia peroleh, apapun yang dia membuat dirinya menjadi puas, saudara, dikatakan. Karena apa? Karena dia telah bersusah payah, berjerih payah untuk bisa mengalami itu semua. Tapi dikatakan saudaraku, itu semua adalah sia-sia. Bahkan di ayat 4 sampai 6 dan ayat 9 dikatakan menggapai prestasi, mencapai sesuatu yang luar biasa. Dikatakan aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi Salomo itu sudah dikatakan sebagai manusia, dia itu mencapai istilahnya orang yang paling top dari yang lebih top lagi. Ya, secara hikmat, secara kekayaan, bahkan secara pengalaman hidup, dia betul-betul menikmati apa yang dinamakan kehidupan. Mungkin saudara dan saya, kadang-kadang kita berpikir, wah enak ya, kalau mungkin pada waktu saya dulu sekolah, saya mikirnya begini, aduh enak ya nanti kalau sudah lulus. Enak, saya sudah lulus, tak usah belajar lagi, saya bisa cari uang. Ya, mungkin kalau seorang bisnismen berpikir seperti teman tadi yang bekerja di transportasi, waduh enak ya, kalau semua kondisinya menjadi normal kembali sehingga bisnis saya bisa menghasilkan profit kembali dan saya bisa menikmati kehidupan. Jadi itu yang Salomo gambarkan, bahwa manusia, saudara dan saya, dalam kehidupan kita yang fana, seringkali kita mencari kebahagiaan dengan berusaha mengumpulkan kekayaan, dengan berusaha mencapai prestasi, dengan berusaha mengalami kesenangan demi kesenangan. Karena apa? Karena banyak dari kita punya persepsi bahwa happiness atau kebahagiaan itu kita dapatkan ketika situasi di sekitar kita ini menyenangkan kita. Contoh kita seperti tadi katakan, kalau sebagai businessman, kalau bisnis kita berhasil, kita pasti bahagia. Seringkali kita mengasosiasikan kondisi sekitar kita dengan kebahagiaan kita. Dan Salomo mengingatkan pada saudara dan saya bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Jadi apa yang kita pikirkan baik itu sia-sia. Seringkali sebelum kita mendapatkan apa yang kita pikirkan, sebelum kita masuk ke situasi yang seperti kita pikir baik, kita selalu mengharapkan, dan ketika hal itu terjadi, kita hanya bisa berkata, loh kok cuman seperti ini tok. Pada waktu itu sebelumnya kita berpikir akan menjadi enak, akan menjadi bahagia, akan menjadi senang. Tetapi kenyataan di ayat 17 dikatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena apa? Karena manusia, saudara dan saya, kita hidup di dunia dengan cara dan pola pikir dunia. Sehingga ketika kita memakai cara dan pola pikir dunia, dan kita berusaha hidup dengan caranya dunia untuk mendapatkan kebahagiaan dengan caranya dunia, otomatis dunia ini akan lenyap, saudaraku. Kehidupan yang fana ini sementara, sedangkan kehidupan bersama dengan Tuhan adalah kehidupan kekal. Dan Tuhan Yesus ketika mengajar khotbah di bukit dengan ucapan berbahagia, mulai Matius 5 ayat 3-12, itulah caranya bagaimana Tuhan itu mengajar anak-anaknya supaya kita semua bisa merasakan bahagia. Kita baca dulu ya, setelah itu baru kita ulas. Sebetulnya saudara bisa melihat link yang sudah saya bagikan, ada banyak sekali ya, 8 khotbah kalau tidak salah. Itu saudara bisa lihat di tayangan di bawah ini.
Jadi kita baca Matius 5 ayat 3 sampai 12 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sangat kontradiksi, saudaraku, yang kita baca. Jadi cara Tuhan mengajar ketika khotbah di bukit dengan ucapan berbahagia sangat kontradiksi. Karena bagaimana orang bahagia ketika dia miskin? Bagaimana orang bahagia ketika dia menderita? Tetapi saudara, ketika kita merenungkan ucapan berbahagia ini dan kita menemukan bahwa sebetulnya kebahagiaan itu bukan dari situasi yang terjadi di sekitar kita, tetapi dari apa yang kita pikirkan dari dalam hati. Jadi kebahagiaan itu sangat terkait, saudaraku, dari sikap hati kita. Kalau sikap hati kita benar, maka kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengharapkan situasi di luar yang membuat kita bahagia, itu adalah kebahagiaan yang diharapkan oleh manusia dengan cara pandang dunia. Kita lihat, kita ambil satu contoh. Dulu pada waktu saya sebelum mengenal Tuhan, waktu saya masih sekolah SMA, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu ya, itu saya berangan-angan, mempunyai mimpi, dream. Saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin memiliki ini, saya ingin prestasi saya sampai seperti ini. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saya, Tuhan membuat saya bisa mencapai semua itu yang saya dulu mimpikan. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya, pada sekitar usia 40 tahunan Tuhan menjamah saya, dan saya menyadari bahwa semua itu adalah sia-sia. Karena apa? Ketika saya sedang dalam perjalanan sampai saya menggapai mimpi saya kerja keras, saya melakukan banyak hal yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan apa yang saya mau. Dan akhirnya Tuhan izinkan, meskipun saya pada waktu itu belum mengalami kelahiran baru, Tuhan izinkan saya mendapatkan semua. Tetapi saya tidak merasakan apa yang dinamakan bahagia. Saya cuma mendapatkan sesuatu yang menurut dunia adalah baik, yang menurut dunia adalah berbahagia. Jadi situasi itu membuat saya berpikir, loh enak ya. Tapi ketika saya menjalani, mungkin orang di pinggir saya, ya kita semua tahu rumput tetangga lebih hijau. Jadi orang-orang di pinggir saya, di belakang saya, di sekitaran saya melihat, enak ya hidupnya. Tetapi di dalam hati kita tahu, karena apa? Kita mengalami seperti yang Salomo katakan, semua itu sia-sia, saudara. Karena apa? Sikap hati kita belum benar. Contoh yang simpel. Ada satu cerita, atau saya ceritakan kesaksian itu beberapa kali. Saya melihat sebuah motivasi ya, film motivasi pendek di Facebook. Sangat-sangat menginspirasi saya. Ada seorang kaya raya punya mobil Rolls Royce ya, punya sopir di Amerika, saudaraku. Di Amerika kalau punya sopir itu menunjukkan bahwa benar-benar kaya. Ketika dia lagi masuk ke dalam mobilnya, tahu-tahu temannya telepon dia. Temannya itu lebih kaya lagi. Temannya punya pesawat terbang. Tanya, kamu di mana? Aku sekarang lagi naik pesawat pribadiku, aku mau keluar kota. Wah, langsung laki-laki tersebut, orang kaya tersebut, mukanya langsung menjadi surem, kayak merengut, kayak sedih. Ngomong sama sopirnya begini, kapan ya aku bisa punya pesawat pribadi? Jadi dia merasa punya Rolls Royce itu tidak cukup, saudara. Dia merasa bahwa kondisinya itu kurang
baik dibandingkan dengan orang yang temannya yang punya pesawat pribadi. Tapi pada waktu itu juga ada orang yang di parkiran yang sama, dia datang menghampiri mobilnya, menghampiri dia melihat mobilnya, dia waduh kagum sekali, dan dia mengatakan, kamu hebat, kamu bisa sukses sampai bisa punya Rolls Royce, sampai bisa, kamu luar biasa. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, laki-laki kaya tersebut berpikir, iya ya, kenapa kok aku selalu masih kepingin? Nah, itu namanya apa? Sikap hatinya tidak benar. Dan itulah dunia, saudara. Salomo mengingatkan saudara dan saya, ketika kebahagiaan kita, happiness kita tergantung dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita, maka kita masih memakai cara dunia untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi Tuhan mengajarkan, untuk bisa langkah pertama kita bisa menjadi bahagia adalah mengubah sikap hati kita. Dan semua ucapan berbahagia di Matius 5-12 adalah bagaimana kita bisa menyadari dan kita mengubah sikap hati kita. Supaya apa? Dalam kondisi apapun, meskipun pandemi, meskipun tidak boleh mudik, meskipun masih banyak orang yang kena sakit belum disembuhkan, ya, tetapi kebahagiaan itu tetap ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Sikap hati kita yang menentukan apakah kita berbahagia atau tidak. Saya tidak akan membahas lagi ulang, karena saudara bisa ikutin link yang ditayangkan di bawah ini. Tapi saya akan langkah pertama. Jadi dari ucapan bahagia itu berurutan, saudaraku. Saudara bukan cuman, oh saya cuma bisa 3 Pak, yang 5 tidak bisa. Oh saya cuma bisa 1, yang lainnya tidak. Saudara harus mengikuti urutannya, dan saudara harus semua saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Ubah sikap hati saudara, ubah sikap hati saya, ya. Karena firman ini bukan cuma untuk saudara, juga untuk saya yang berbicara. Pertama dikatakan di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak sombong, orang yang katakan rendah hati, yang bergantung kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah humility. Orang yang tidak sok-sokan, merasa sanggup, semua bisa enggak. Tapi orang yang, aduh, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Aduh, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Jadi orang yang betul-betul tahu, sadar akan dirinya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, yang cuman debu dan tanah yang dihembusi oleh rohnya. Ketika kita sadar itu adalah langkah pertama dari saudara dan saya untuk kita bisa mencapai kebahagiaan sejati yang ada dalam kehidupan kita. Di Yakobus 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, contoh yang jelas sekali adalah dalam perikopnya di Yohanes 13, di mana Tuhan Yesus itu membasuh kaki daripada murid-muridnya. Setiap murid tidak satu pun yang lewat tanpa dibasuh oleh Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Saudara tahu pada zaman itu seorang rabi itu sama seperti kepala suku, kita katakan. Orang yang sangat dihargai, apalagi langsung oleh murid-muridnya. Mereka itu harus, maksudnya bagaimanapun juga rabi mereka itu menjadi yang nomor 1. Jadi statusnya sangat dihargai. Seorang rabi itu mungkin lebih berharga daripada orang tua mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka hidupnya mengikut rabinya. Nah, Yesus adalah rabi, terutama untuk ke-12 muridnya. Dia adalah orang yang seharusnya sangat ditinggikan. Tetapi dia mau merendahkan diri untuk membasuh kaki. Saudara tahu membasuh kaki itu tugasnya siapa? Tugasnya budak, saudara. Tugasnya kalau tuannya pulang rumah dari kerja, perjalanan jauh, kakinya kotor, duduk, budaknya datang membasuh kakinya tuannya. Tetapi Tuhan yang adalah rabi, yang adalah kepala daripada murid-muridnya, itu dia mau merendahkan dirinya dalam kerendahan hatinya untuk melayani murid-muridnya.
Dan itu adalah satu contoh sikap hati. Bagaimana kita kalau punya sikap hati, rendah hati seperti Tuhan Yesus, kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Ada 3 hal ketika kita menjadi orang yang rendah hati, kita bisa menikmati dalam kehidupan kita. Yang pertama, ngurangin stres, saudaraku. Yang kedua, kita bisa perbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan hidup. Dan ketiga yang penting, kita bisa melepaskan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan ketika Tuhan berkenan, apapun yang kita rindukan, Tuhan akan memberikan. Bahkan Tuhan turut bekerja untuk mengubah segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia yang telah dipilih sesuai dengan panggilannya. Itu janji Tuhan, saudaraku. Ketika kita bisa mengurangi stres, otomatis daya tahan tubuh kita naik, imunitas kita menjadi meningkat. Kenapa? Bagaimana caranya? Karena orang yang rendah hati, dia enggak sok punya ego. Oh, gengsi aku, enggak seperti itu, saudara. Jadi orang yang tidak seperti itu, ketika dia melihat sekitaran dia semua terjebak oleh kehidupan yang bergengsi, dia tidak stres. Dia melihat temannya pakai mobil jauh lebih mahal daripada mobilnya, dia tidak stres. Dia tidak ngomong, oh besok aku harus punya mobil yang lebih mahal dari itu. Nah, ketika kita tidak terlalu egois, atau lawan kata dari humility, lawan kata dari rendah hati itu adalah egosentris atau egois, ya, atau yang sok-sokan gitu. Kita akan mengurangi stres dalam kehidupan kita. Kita tidak harus selalu mengikuti orang-orang di luar, tidak harus selalu mengikuti cara-cara dunia. Dunia mau jungkir balik, silakan. Selama Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia baru kepada saudara dan saya, hidup kita akan berjalan dengan kebahagiaan. Dan kita tidak idealistik. Ketika kita melakukan sesuatu dan tidak bisa mencapai target seperti yang kita inginkan, banyak dari orang dunia akan stres. Ya, kalau bekerja di dalam perusahaan, mungkin yang dikatakan apa? Tidak memenuhi target. Hari-hari ini, saudaraku, masa pandemi, saya percaya jarang sekali orang bisa memenuhi target. Memang ada bisnis-bisnis tertentu yang melebihi target. Contoh bisnis online, bisnis medical, ya, atau kimia, obat-obatan dan lain sebagainya, ya, untuk keperluan medis. Itu mungkin melebihi daripada target. Tapi rata-rata yang lainnya semua di bawah target. Ketika kita tidak memiliki sikap hati yang benar, dengan rendah hati, tidak egosentrik, tidak idealistik, sehingga apa? Kita tidak stres. Kalau tidak, kita tambah stres. Ini targetnya tidak terpenuhi, bagaimana? Kita marah sama orang di kantor, kita marah sama keluarga kita marah sama diri kita sendiri. Dan akhirnya yang celaka apa? Kalau kita marah sama Tuhan. Seringkali kalau kita idealistik, kita menginginkan sesuatu seperti apa yang kita pikirkan, dan kita tidak mencapai itu stresnya itu luar biasa. Stres itu yang menyebabkan banyak orang sakit hari-hari ini. Stres itu yang menyebabkan kondisi kehidupan kita tidak bisa senang, tidak bisa bahagia. Terus yang ketiga adalah tidak ambisius, tidak harus seperti begini. Orang-orang yang ambisius hari-hari ini, saudaraku, banyak yang bunuh diri. Karena apa? Bagaimana bisa ambisius untuk hidup normal saja kita tidak bisa. Dalam masa pandemi, saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak mengerti, kita pikir ada vaksin, orang merasa lebih aman, lebih lega. Oh, enak, sudah kebal. Kenyataan apa? Saya tidak mengerti, tapi ada varian baru, ada lagi yang membagikan di sosmed bahwa barusan ini ada dokter 10 orang, ya, lebih yang sudah divaksin tapi masih kena COVID, bahkan sampai meninggal. Saya tidak tahu benar atau salah, cuman hal-hal seperti itu membuat stres, membuat akhirnya apa? Gampang kena masalah, membuat kita kehilangan kebahagiaan. Ambisius, ambisi itu bukan sesuatu yang dari Tuhan, ya. Kita harus mengerti itu. Jadi ketika kita rendah hati, kita bisa mengurangi stres yang ada
dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami stres yang tidak kita perlukan. Karena apa? Menjadi sama seperti teman-teman kita atau lingkungan kita di mana kita tinggal, yang mana mengharuskan kita melakukan ini dan itu bukan sesuatu yang mutlak, saudara. Tapi banyak dari kita ketika kita tidak mengerti itu, tetapi kita ingin membuktikan bahwa diri kita sanggup untuk hanya melakukan hal seperti itu, maka kita akan mengalami stres yang berlebihan. Ya, hubungan dengan sesama baik. Ketika kita rendah hati, kita tidak sombong, hubungan dengan sesama akan baik. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang bisa mengucapkan dengan mudahnya. Kalau kita salah, kita akan ngomong, saya salah. Saya minta maaf. Bahkan saya butuh bantuan. Kenapa? Tidak sombong. Kalau orang sombong mana mau ngomong gitu. Orang sombong, aku gak salah, gak iso. Ya kan? Saya tidak bersalah, kamu yang salah. Saya yang benar. Nah ini terkadang mungkin sepele, saudara. Tetapi ini penting sekali. Karena apa? Karena dengan baiknya hubungan kita dengan sesama, dengan baiknya hubungan kita dengan keluarga, maka itu adalah sumber dari kebahagiaan. Ya, terkadang malah yang keterlaluan, kita menyalahkan Tuhan. Iya kan? Hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Karena apa? Karena kita merasa kita yang benar. Tidak bisa Tuhan, aku yang benar. Aku tidak mau minta maaf sama orang itu. Mestinya Tuhan yang merubah orang itu, bukan merubah saya. Padahal langkah pertama dari kebahagiaan, first step of happiness, itu adalah merubah diri kita sendiri, saudaraku. Merubah diri kita sendiri, bukan merubah situasi, bukan merubah orang lain, tapi merubah diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak stres, supaya hubungan dengan sesama menjadi baik. Bagaimana? Ya kalau kita salah, mungkin tidak salah. Ya ada firman Tuhan yang ngomong, pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian. Meskipun kadang-kadang kita tidak salah, tetapi kalau dengan kita meminta maaf kepada orang tersebut, maka situasinya menjadi baik, menjadi kehidupan. Maka kalau saya ikut firman Tuhan, saya akan pilih kehidupan. Karena itu adalah karakter dari orang yang rendah hati, tidak sok-sokan. Aku paling benar, aku tidak mau disalahkan, tidak seperti itu. Aku salah pun tidak apa-apa. Kalau situasinya menjadi baik, terutama hubungan di dalam keluarga. Ya, karena apa? Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Tapi kalau kita mengubah diri kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Yang ketiga yang penting adalah melepaskan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, kita hidup bergantung pada kuasa Tuhan. Kita tidak sombong rohani. Kita selalu tahu, mohon maaf, di Alkitab dinyatakan bahwa orang Farisi yang merasa dirinya pandai beragama, hafal hukum Taurat, katam hukum Taurat, mereka bahkan berdoa di tengah-tengah jalan, di persimpangan-persimpangan, memakai jubah seorang rabi, berdoa lantang, berteriak, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu sangat rohani. Tetapi sebaliknya, Tuhan ingin orang-orang yang hidupnya bergantung pada kuasa Tuhan. Ketika dia berdoa, dia akan minta ampun kepada Tuhan. Dia merasa dirinya tidak layak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dia merasa dia masih memerlukan kuasa Roh Kudus untuk membuat dia selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita punya sikap hati seperti itu, saudaraku, maka kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Yang selalu percaya bahwa kasih karunia baru dari Tuhan itu terjadi setiap hari. Yang masih bergantung kepada kasih karunia Tuhan, menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang tidak sempurna, yang butuh pengampunan yang daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang boleh tetap sama dari dulu, hari ini, bahkan sampai ke masa depan. Tetapi saudara dan saya, kita harus berubah, saudaraku. Langkah pertama untuk berubah supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah menjadi orang yang rendah hati. Dan yang terakhir,
hanya orang yang berharap kepada Yesus, maka kuasa Tuhan akan terjadi pada kehidupan saudara dan saya. Saudara mau bahagia? Ayo. Kebahagiaan itu bukan di luar sana. Kebahagiaan itu bukan kalau sesuatu terjadi di luar, tidak. Kebahagiaan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Kebahagiaan itu ada dalam sikap hati kita. Ketika kita mau mengubah sikap hati kita menjadi orang yang rendah hati sebagai langkah pertama, maka kebahagiaan itu sedang menanti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman itu boleh termateraikan. Biarlah firman itu boleh membuat kami diubahkan oleh kuasa Roh-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati karena Roh Kudus yang membuat kami menjadi orang yang rendah hati, sehingga kebahagiaan itu boleh terjadi dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang berlimpah melalui meterai Roh Kudus yang memberkati setiap daripada kami, yang melindungi, yang menyertai mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami mengatakan haleluya, amin, puji Tuhan.